adalah cerita tentang harimau ini meminta tolong pada gadis kampung ini. Lihat keajaiban besar ini terjadi. Desa Sumberwuning terletak di kaki hutan tua yang sudah ada sejak sebelum cerita manusia ditulis. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan napas alam yang dijaga oleh waktu, kabut, dan bisikan-bisikan tak kasat mata. Orang-orang desa hidup berdampingan dengannya, namun dengan satu aturan tak tertulis. Jangan pernah masuk terlalu dalam, terutama saat senja menjelang malam. Di desa itulah Erna tinggal. Erna bukan gadis istimewa menurut pandangan orang-orang. Usianya baru menginjak 20 tahun, tubuhnya ramping, kulitnya sawo matang karena terbiasa bekerja di bawah matahari. Rambutnya hitam panjang, sering diikat seadanya dengan kain lusuh. Setiap pagi, ia membantu ibunya menyiangi ladang singkong dan padi. Ayahnya telah lama meninggal karena sakit, meninggalkan Erna sebagai tulang punggung keluarga kecil itu. Hidup Erna sederhana, bahkan cenderung berat. Namun di balik kesederhanaannya, Erna dikenal berhati lembut. Ia tak pernah tega melihat makhluk lain menderita, baik manusia, hewan, bahkan tumbuhan yang layu karena kekeringan. Banyak orang desa menganggapnya terlalu polos, terlalu baik untuk dunia yang keras. Sore itu, langit berubah kelabu lebih cepat dari biasanya. Awan hitam menggantung rendah, dan angin berembus membawa aroma tanah basah. Erna baru saja pulang dari sungai kecil di pinggir hutan, membawa ember berisi air. Langkahnya terhenti ketika suara aneh terdengar dari arah pepohonan. Bukan suara burung. Bukan pula suara angin. Itu suara rintihan. Pelan, tertahan, seperti makhluk yang menahan sakit luar biasa. Erna berdiri kaku. Jantungnya berdegup lebih cepat. Warga desa selalu berkata, suara aneh dari hutan adalah pertanda bahaya. Bisa jadi binatang buas, bisa juga sesuatu yang lebih menyeramkan, makhluk halus yang suka menipu manusia. Namun suara itu terdengar lemah. "Siapa? Siapa di sana?" bisik Erna, meski ia tahu tak seharusnya bertanya. Tak ada jawaban manusia. Hanya rintihan itu lagi, kali ini lebih jelas. Seolah memanggilnya. Erna menelan ludah. Nalarnya menyuruh pergi, tapi hatinya justru melangkah maju. Ia meletakkan embernya, lalu perlahan mendekati semak belukar. Setiap langkah terasa berat. Daun-daun basah menyentuh kakinya, hawa dingin menyusup ke tulang. Ketika semak itu terbuka, Erna membeku di tempat. Di hadapannya terbaring seekor harimau besar. Tubuhnya kekar, belangnya keemasan bercampur hitam pekat. Namun keperkasaannya runtuh oleh luka. Salah satu kakinya terjerat besi, darah mengalir membasahi tanah. Napasnya berat, matanya setengah terpejam. Harimau itu membuka mata. Tatapan mereka bertemu. Erna seharusnya berlari. Seharusnya berteriak. Seharusnya pingsan karena takut. Namun yang ia lihat bukanlah mata pembunuh. Mata itu penuh kesakitan dan permohonan. Perlahan, harimau itu menurunkan kepalanya. Suara geramnya berubah menjadi erangan pelan. Bukan ancaman, melainkan permintaan tolong. Air mata Erna menetes tanpa ia sadari. "Ya Tuhan," gumamnya gemetar. Kau terluka." Harimau itu tidak bergerak agresif. Bahkan ekornya tergeletak lemah. Seakan ia tahu, satu gerakan salah akan membuat gadis di depannya lari meninggalkannya mati di sana. Erna berlutut, menjaga jarak. Tangannya gemetar hebat. Di kepalanya, suara peringatan berteriak, "Ini harimau."
ia bisa menerkammu kapan saja. Namun hatinya menjawab dengan lirih, ia juga makhluk Tuhan yang sedang kesakitan. Dengan tangan gemetar, Erna mengeluarkan kain dari ikat pinggangnya. Ia mengikatkannya di lengannya sendiri terlebih dahulu, seolah memberi isyarat bahwa ia tidak berniat menyakiti. Aku akan mencoba menolongmu, katanya lirih, suaranya hampir tak terdengar. Ajaibnya, harimau itu diam. Bahkan ketika Erna mendekat, ia tidak mencakar, tidak mengaum. Hanya napas berat yang terdengar, bercampur suara hujan yang mulai turun rintik-rintik. Saat Erna menyentuh jerat besi itu, kilatan aneh melintas di udara, seperti denyut cahaya halus yang tak kasat mata. Erna terkejut, namun tangannya tetap bergerak. Dengan sisa tenaga dan keberanian, ia membuka jerat itu perlahan. Darah mengalir lebih deras. Erna menutup mulutnya agar tak menangis keras. Ia merobek kainnya, menekan luka harimau itu, meski tahu caranya sangat sederhana. "Aku minta maaf, aku tak pandai," bisiknya. Tiba-tiba, hujan berhenti. Angin berhenti. Hutan seakan menahan napas. Harimau itu menatap Erna dalam-dalam. Dan pada detik itulah, Erna merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, getaran hangat di dadanya, seperti bisikan yang bukan suara. "Terima kasih." Erna terkejut. Ia menoleh ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Namun mata harimau itu bersinar lembut. Erna tahu, sejak saat itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Dan keajaiban besar baru saja dimulai. Hujan kembali turun perlahan, seolah baru diizinkan jatuh setelah hutan memastikan satu hal, ikatan telah terbentuk. Erna masih berlutut di tanah basah, kedua tangannya gemetar menekan luka di kaki harimau. Bau darah bercampur tanah membuat kepalanya sedikit pening. Ia belum sepenuhnya percaya pada apa yang baru saja ia dengar, bisikan halus yang terasa bukan berasal dari telinga, melainkan dari dalam dadanya sendiri. "Terima kasih." Erna menatap harimau itu lagi. Mata besar berwarna kuning keemasan itu menatap balik tanpa kebengisan. Tidak ada niat menerkam. Tidak ada amarah. Yang ada hanyalah kelelahan panjang, seperti makhluk yang telah terlalu lama menanggung penderitaan sendirian. "Apa aku hanya berhalusinasi?" gumam Erna pelan. Harimau itu menggerakkan kepalanya sedikit, lalu menghela napas panjang. Nafasnya terdengar berat, namun iramanya perlahan menenangkan. Erna menyadari satu hal yang membuat dadanya semakin sesak. Makhluk sebesar ini mempercayainya sepenuhnya. Dengan hati-hati, Erna berdiri. Kakinya hampir tak kuat menopang tubuhnya sendiri. Ia melirik ke arah desa, matahari sudah tenggelam. Jika ia tak segera pulang, ibunya pasti cemas. Namun bagaimana ia bisa meninggalkan harimau ini? Aku harus kembali ke desa," katanya ragu, seakan harimau itu benar-benar mengerti. "Aku akan membawa obat. Aku janji." Harimau itu mengeluarkan suara rendah, bukan auman, melainkan dengusan pelan. Kepalanya menunduk lagi ke tanah, seolah menerima janji itu. Erna berlari pulang dengan jantung berdebar hebat. Setiap bayangan pohon terasa seperti mata yang mengawasinya. Di rumah, ia langsung mengambil ramuan daun yang biasa dipakai orang desa untuk luka, daun binahong, kunyit, dan minyak kelapa buatan ibunya. Tangannya bergerak cepat, namun pikirannya kacau. Bagaimana jika harimau itu sudah mati? Bagaimana jika aku hanya membayangkan semuanya? Tanpa pamit panjang, Erna kembali menyusuri jalan menuju hutan. Malam telah turun.
Kabut tipis merayap di antara pepohonan, membuat suasana terasa seperti dunia lain. Ketika ia tiba di tempat tadi, jantungnya hampir berhenti berdetak. Harimau itu masih di sana. Namun ada yang berbeda. Lukanya tampak tidak semakin parah, bahkan darah yang mengalir sebelumnya kini hampir berhenti. Harimau itu terbaring tenang, dan saat Erna muncul, matanya kembali terbuka. "Aku datang," bisik Erna lega. "Aku tak bohong." Ia membersihkan luka itu perlahan, menaburkan ramuan sambil berdoa lirih. Doa yang biasa ia ucapkan untuk manusia sakit, kini ia ucapkan untuk seekor harimau. Anehnya, kata-kata doa itu terasa lebih hidup dari biasanya. Seolah udara di sekeliling ikut mengamini. Saat itulah keajaiban kecil terjadi. Daun yang ditempelkan Erna menghangat. Bukan panas, melainkan hangat seperti telapak tangan ibu. Harimau itu menghela napas panjang, lalu matanya terpejam. Dari tenggorokannya keluar suara rendah yang terdengar, "Tenang." Erna mundur pelan, hampir tak percaya. Ia duduk bersandar di batang pohon, tubuhnya lemas. Hujan berhenti sepenuhnya. Bulan separuh muncul di balik awan, cahayanya menembus dedaunan dan jatuh tepat di tubuh harimau itu. Dan saat itulah Erna kembali merasakan getaran itu. Bukan suara, bukan bayangan, melainkan rasa, kesedihan, kemurkaan, kesepian yang sangat tua. Air mata Erna mengalir tanpa ia mengerti mengapa. "Kau sangat menderita," bisiknya. Dalam benaknya, potongan perasaan muncul, jerat besi, pemburu tertawa, hutan yang ditebangi, jeritan makhluk-makhluk kecil yang kehilangan rumah. Erna tersentak. Ia memegangi kepalanya. "Apa ini? Perasaanmu?" Harimau itu membuka mata perlahan. Kali ini, Erna yakin. Ia tidak sendirian dalam pikirannya. Manusia telah lupa. Hutan bukan milik mereka. Erna terseduh. Ia tak tahu bagaimana menjawab selain dengan kejujuran. Aku hanya gadis desa," katanya dalam hati. "Aku tak punya kekuatan. Tapi aku tak ingin melihat siapapun disakiti." Keheningan menyelimuti mereka. Angin berdesir lembut, seperti desahan napas hutan. "Itulah sebabnya aku memanggilmu." Erna terperanjat. Dadanya bergetar hebat. "Memanggil aku?" "Kau mendengar. Kau tidak lari. Kau memilih menolong." Erna memejamkan mata. Seluruh hidupnya, ia merasa kecil dan tak berarti. Namun kini, seekor makhluk penjaga hutan, entah apapun hakikatnya, mengatakan bahwa pilihannya berarti. Air matanya jatuh ke tanah. "Aku takut," bisiknya jujur. "Aku takut, tapi aku akan mencoba." Harimau itu bangkit sedikit, lalu menurunkan kepalanya sangat dekat dengan Erna. Tidak menyentuh, hanya cukup dekat untuk membuatnya merasakan napas hangat makhluk itu. "Mulai malam ini, kau akan melihat apa yang manusia lain lupakan." Tiba-tiba, Erna melihat cahaya kecil berpendar di udara, kunang-kunang yang tak pernah ia lihat sebelumnya, bercahaya keemasan. Mereka beterbangan mengelilingi Erna dan harimau, membentuk lingkaran sunyi. Erna terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Di kejauhan, lonceng bambu desa berdentang, tanda malam semakin larut. Harimau itu kembali berbaring, kali ini lebih tenang. Sebelum matanya terpejam, satu perasaan terakhir mengalir ke dalam diri Erna. Ini baru permulaan. Erna pulang dengan langkah gontai, namun hatinya penuh rasa yang tak bisa ia jelaskan.
Di balik rasa takut, ada keyakinan baru yang tumbuh pelan-pelan. Bahwa hidupnya, yang selama ini terasa biasa saja, sedang diarahkan menuju keajaiban besar yang tak bisa dihentikan. Tubuhnya terbaring di atas tikar pandan yang sudah lusuh, namun pikirannya terus berputar. Setiap kali ia memejamkan mata, yang muncul bukanlah kegelapan, melainkan sepasang mata keemasan yang menatapnya penuh makna. Dadanya terasa hangat, seperti ada denyut halus yang bergetar seirama dengan napasnya. Angin malam menyusup melalui celah dinding bambu, membawa aroma hutan yang basah dan pekat. Biasanya aroma itu membuat Erna merasa tenang, namun malam ini berbeda. Ada panggilan samar yang tak terdengar oleh telinga, namun jelas terasa di hati. Datanglah. Erna bangkit perlahan. Ibunya terlelap, napasnya teratur. Erna ragu sejenak, takut. Namun rasa takut itu kalah oleh rasa ingin tahu dan sesuatu yang lebih dalam, rasa tanggung jawab. Ia mengenakan kain panjang, menyampirkan selendang, lalu melangkah keluar rumah. Bulan purnama menggantung sempurna di langit, cahayanya pucat namun terang, menerangi jalan tanah menuju hutan. Setiap langkah Erna terasa ringan, seolah kakinya tahu kemana harus pergi tanpa ia perlu berpikir. Hutan menyambutnya dengan sunyi yang tidak menakutkan, lebih seperti hening penuh hormat. Saat ia tiba di tempat harimau itu berbaring, pemandangan di hadapannya membuatnya tertegun. Harimau itu telah berdiri. Lukanya belum sembuh sepenuhnya, namun tubuhnya tampak lebih kuat. Di sekelilingnya, cahaya bulan jatuh membentuk lingkaran alami, dan kabut tipis berputar pelan seperti tirai. Erna menelan ludah. "Kau memanggilku?" Harimau itu melangkah satu langkah mendekat, lalu berhenti. Kepalanya menunduk perlahan, sebuah gestur yang membuat Erna merinding. Bukan tunduk karena lemah, melainkan penghormatan. "Terima kasih telah datang, Erna." Namanya terucap jelas dalam pikirannya. Erna menggigil. "Kau tahu namaku. Aku mengenal semua yang menginjak tanah ini dengan hati jujur." Angin berhembus lebih kuat. Daun-daun bergetar, namun tak ada suara ribut. Hutan seperti sedang menjadi saksi. "Waktuku hampir habis," lanjut suara itu. "Dan hutan ini membutuhkan penjaga yang bisa berjalan di dua dunia." Erna menggeleng panik. "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya gadis kampung. Aku tak punya ilmu, tak punya kekuatan." Harimau itu menatapnya lama. Kekuatan sejati bukan dari ilmu, tapi dari pilihan. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Erna terasa hangat. Ia terkejut, hampir terjatuh, namun cahaya lembut menyelimuti tubuhnya. Ia melihat bayangan-bayangan muncul di sekeliling, sungai yang mengering, pohon tumbang, anak-anak desa menangis kelaparan. "Kau memperlihatkan apa?" tanya Erna dengan suara bergetar. "Ini masa depan jika keseimbangan runtuh." Bayangan berubah. Erna melihat dirinya sendiri, berdiri di tengah hutan, wajahnya penuh cahaya dan air mata, dikelilingi manusia dan makhluk alam. Dadanya sesak. "Apa maksudmu?" Ikatan antara penjaga dan manusia telah terputus. "Aku adalah yang terakhir. Tanpa penerus, hutan ini akan binasa, dan manusia ikut bersamanya." Erna jatuh berlutut. Beban kata-kata itu terlalu besar. "Aku tak sanggup," bisiknya. "Aku takut." Harimau itu mendekat, lalu duduk di hadapannya. Untuk pertama kalinya, Erna merasakan sentuhan lembut di dahinya, bukan dengan tubuh, melainkan dengan cahaya. Rasa takut bukan alasan untuk lari. Rasa takut adalah tanda bahwa kau peduli.
Air mata Erna jatuh membasahi tanah. Apa yang harus kulakukan? Bulan purnama bersinar lebih terang. Kabut berputar cepat, membentuk lingkaran sempurna. Dari dalam hutan, terdengar suara-suara halus, seperti bisikan banyak makhluk. Buatlah perjanjian. Harimau itu mengangkat kepalanya ke arah bulan. Perjanjian untuk menjaga keseimbangan. Kau akan melihat apa yang tak terlihat. Kau akan merasakan luka alam. Dan sebagai gantinya, cahaya mengalir dari tubuh harimau, menyentuh dada Erna. Panas. Bukan menyakitkan, tapi menusuk hingga ke tulang. Kau akan diberi kemampuan untuk menyembuhkan dan melindungi. Erna terengah. Jantungnya berdebar kencang. Dan kau? Tanyanya lirih. Harimau itu terdiam lama. Setiap perjanjian memiliki harga. Cahaya di tubuhnya meredup sesaat. Aku akan terikat pada waktuku. Saat keseimbangan pulih, aku akan pergi. Kata-kata itu menusuk Erna lebih dalam dari yang ia duga. Ia baru mengenal makhluk ini, namun perasaannya mengatakan bahwa perpisahan itu kelak akan menyakitkan. Erna menatap tanah, lalu mengangkat wajahnya dengan tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aku tidak tahu apakah aku bisa, katanya jujur. Tapi aku berjanji akan mencoba. Dengan segenap hatiku. Hutan bergetar pelan. Cahaya bulan memusat tepat di tangan Erna. Harimau itu menunduk, menyentuhkan dahinya ke tangan Erna, kontak singkat namun sakral. Mulai saat ini, darahmu terikat pada hutan. Dan jiwamu akan mendengar panggilannya. Tiba-tiba, angin berputar kencang. Cahaya meledak lembut, menyilaukan namun tidak menyakitkan. Erna menutup mata. Saat ia membukanya kembali, harimau itu telah berbaring lagi, napasnya tenang. Luka di kakinya tampak semakin mengecil, meski belum sembuh sepenuhnya. Namun Erna tahu, sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Ia bisa merasakan akar pohon di bawah tanah. Ia mendengar sungai jauh mengalir. Ia merasakan kesedihan hutan dan harapannya. Bulan purnama perlahan tertutup awan. Erna melangkah pulang dengan tubuh gemetar, tapi hatinya mantap. Perjanjian telah dibuat. Dan sejak malam itu, Erna bukan lagi hanya gadis kampung biasa. Ia telah menjadi penjaga awal dari keajaiban besar yang akan mengguncang dunia manusia dan alam. Pagi di desa Sumberwening terasa berbeda. Erna terbangun sebelum ayam jantan berkokok. Tubuhnya ringan, seolah ia tidur sangat nyenyak, namun dadanya berdenyut pelan seperti mengikuti irama lain yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Saat ia membuka mata, sinar matahari menembus celah dinding bambu dengan lembut, memantulkan kilau halus di udara. Ia mengerjap. Kilau itu menghilang. Perasaanku saja, gumamnya, meski hatinya ragu. Erna bangkit, mengambil air wudhu, dan berdoa seperti biasa. Namun saat ia menengadahkan tangan, kata-kata doanya terasa lebih dalam. Ia merasakan getaran halus di telapak tangannya, seperti aliran hangat yang mengikuti setiap lafaz yang ia ucapkan. Di dapur, ibunya mengeluh pelan. Lutut ibu makin sakit, katanya sambil duduk tertatih. Mungkin karena kemarin hujan. Erna menoleh. Tanpa berpikir panjang, ia berlutut di depan ibunya. "Boleh aku pijat, Bu?" Ibunya mengangguk. Saat telapak tangan Erna menyentuh lutut yang bengkak itu, sesuatu terjadi. Hangat, lembut, mengalir. Ibunya terkejut. "Erna, kok rasanya enak sekali?"
Erna menarik tangannya cepat-cepat. Jantungnya berdegup kencang. Ia melihat bengkak itu mengecil. "Ibu bisa berdiri," kata Erna ragu. Ibunya bangkit perlahan, lalu berdiri tegak. Wajahnya berubah heran sekaligus terharu. Subhanallah, sakitnya hampir hilang. Erna tersenyum kaku. Dalam dadanya, ada rasa takut yang perlahan tumbuh. Keajaiban pertama itu menyebar lebih cepat dari angin. Siang hari, tetangga datang membawa anak kecil yang demam tinggi. Erna menolak dengan halus, namun ibunya memohon. "Hanya doa, Nak," katanya. "Tak ada salahnya." Erna mengangguk pasrah. Ia menempelkan telapak tangan di dahi anak itu sambil berdoa lirih. Sekali lagi, hangat itu mengalir. Anak itu berhenti merintih. Napasnya menjadi teratur. Orang-orang terdiam. Demamnya turun, bisik seseorang. Sejak saat itu, rumah Erna tak pernah sepi. Ada yang sakit perut, ada yang luka lama, ada pula yang hanya ingin didoakan. Erna membantu semampunya, namun setiap kali ia menutup mata, ia bisa merasakan sesuatu terkuras dari dalam dirinya, bukan rasa sakit, melainkan tenaga batin. Malam hari, Erna kembali ke tepi hutan. Harimau itu menunggunya. Kali ini, Erna tidak terkejut. Ia merasakan keberadaannya sebelum melihatnya. "Apa yang terjadi padaku?" tanya Erna dengan suara hampir bergetar. "Aku bisa menyembuhkan orang. Tapi aku takut ini salah." Harimau itu menatapnya dalam cahaya senja. "Kau hanya menyalurkan apa yang sudah ada di alam," jawab suara itu lembut. "Namun ingat, keajaiban tanpa kebijaksanaan akan mengundang bencana." Erna mengangguk pelan. Keesokan harinya, desa diguyur hujan setelah berminggu-minggu kemarau. Sawah yang retak mulai basah. Orang-orang bersorak, menganggapnya berkah. Namun bisik-bisik mulai terdengar. Sejak Erna aneh itu, hujan turun terus. Dia sering ke hutan. Jangan-jangan bersekutu dengan makhluk halus. Mana mungkin gadis biasa bisa menyembuhkan begitu saja? Erna mendengar semua itu. Hatinya perih, tapi ia diam. Suatu sore, seekor kambing milik Pak Wiryo terjebak di lumpur sungai. Orang-orang mencoba menariknya, tapi gagal. Erna mendekat. Ia menyentuh tanah berlumpur itu dan memejamkan mata. Untuk sesaat, dunia seakan berhenti. Lumpur mengeras perlahan, cukup kuat untuk dipijak. Kambing itu selamat. Warga terdiam. Beberapa berdecak kagum. Yang lain menatap Erna dengan takut. Malam itu, sesepuh desa, Embah Sastro, memanggil Erna. "Kekuatan bukan untuk dipamerkan," kata lelaki tua itu pelan namun tegas. "Desa ini tidak siap." Erna menunduk. "Saya tidak berniat apa-apa, Embah. Saya hanya ingin menolong." Embah Sastro menatapnya lama. Niat baik sering disalahpahami. "Bersiaplah." Malam itu, Erna menangis sendirian. Di hutan, harimau muncul di balik bayangan. Manusia takut pada apa yang tak mereka pahami. "Apa yang harus kulakukan?" tanya Erna lirih. "Bersabarlah. Ujian sesungguhnya belum tiba." Angin berdesir. Dari kejauhan, terdengar suara kapak, tanda pemburu mulai masuk hutan. Harimau itu menggeram pelan. "Dan ketika itu tiba, kau harus memilih." Erna memeluk dirinya sendiri. Di antara keajaiban dan ketakutan manusia, ia mulai sadar.
Jalan yang ia pilih tidak akan mudah, dan cahaya yang ia bawa perlahan menarik bayangan gelap mendekat. Suara kapak terdengar semakin sering. Awalnya hanya sesekali, seperti bunyi jauh yang samar. Namun hari demi hari, denting besi yang membelah kayu itu terdengar jelas dari pinggir desa. Pohon-pohon tua di batas hutan mulai tumbang, menyisakan tanah terbuka dan bekas luka yang tak bisa disembunyikan. Erna merasakannya lebih dulu sebelum orang lain menyadarinya. Setiap kali sebuah pohon besar roboh, dadanya berdenyut nyeri, seolah ada bagian dari dirinya yang ikut tercabut. Suatu pagi, saat ia membantu ibunya menjemur padi, Erna tiba-tiba terhuyung dan hampir jatuh. "Erna," ibunya menahan tubuhnya. "Kau kenapa?" Erna menggeleng lemah. "Aku tidak apa-apa, Bu." Namun malamnya, saat ia pergi ke hutan, harimau itu sudah menunggunya dengan gelisah. Matanya menyala lebih terang dari biasanya, dan napasnya terdengar berat. "Mereka datang lebih cepat dari yang kuduga," ujar suara itu dalam benak Erna. "Siapa mereka?" tanya Erna, meski hatinya sudah tahu jawabannya. Manusia yang melihat hutan sebagai harta, bukan kehidupan. Dari balik semak, muncul bayangan beberapa pria bersenjata. Senapan tergantung di bahu, jerat besi di tangan. Wajah-wajah mereka keras, mata mereka penuh perhitungan. Erna bersembunyi, jantungnya berdetak kencang. "Mereka bilang ada harimau besar di sini," kata salah satu dari mereka. "Kulitnya pasti mahal." "Bukan cuma kulit," sahut yang lain sambil tertawa kasar. "Katanya harimau ini aneh. Bisa bikin hujan. Bisa bawa keberuntungan." Tangan Erna mengepal. Ketakutan manusia berubah menjadi keserakahan, bisik harimau itu. Dan keserakahan selalu melahirkan kekerasan. Erna ingin berteriak, ingin menghentikan mereka. Namun kakinya gemetar. Ia hanyalah seorang gadis desa. Mereka membawa senjata. Keesokan harinya, jerat kembali ditemukan, kali ini dekat sungai tempat anak-anak biasa bermain. Erna mencabutnya dengan tangan gemetar, darah mengalir dari telapak tangannya sendiri. Saat darahnya jatuh ke tanah, tanah itu bergetar pelan. Ia terkejut. Menarik tangannya cepat-cepat. "Jangan gunakan kekuatanmu dengan amarah," suara harimau mengingatkannya malam itu. "Amarah akan merusak ikatanmu." Di desa, ketegangan meningkat. Beberapa warga mulai menyalahkan Erna secara terang-terangan. "Pemburu datang karena gadis itu," seru seseorang di balai desa. "Sejak dia sering ke hutan, semuanya jadi kacau." Erna berdiri di pinggir, menunduk, tangannya dingin. Mbah Sastro memandang Erna dengan sorot mata berat. "Kebenaran sering kalah oleh ketakutan," katanya lirih. Malam itu, Erna mendengar suara tembakan. 1, 2. Suara burung-burung beterbangan panik. Erna berlari ke hutan tanpa memikirkan apapun lagi. Nafasnya terengah, air mata bercampur hujan. Ia menemukan harimau itu terjebak. Bukan oleh jerat, melainkan oleh api. Para pemburu membakar semak untuk memaksanya keluar. Harimau itu menggeram, tubuhnya bercahaya samar. Api menjilat tanah, asap memenuhi udara. "Berhenti!" teriak Erna tanpa sadar. Para pemburu terkejut melihatnya. "Gadis itu," teriak salah satu. "Dia pasti tahu jalan." Erna berdiri di depan harimau, membuka kedua tangannya. Dadanya bergetar hebat. "Pergi!" teriaknya. "Ini bukan milik kalian." Salah satu pemburu mengangkat senapan.
Pada saat itu, tanah di bawah kaki mereka retak. Bukan ledakan besar, hanya getaran cukup kuat membuat mereka tersandung. Api pada mendadak, seolah disiram hujan tak terlihat. Para pemburu mundur ketakutan. "Apa itu?" teriak mereka panik. Erna jatuh berlutut, napasnya tersengal. Kekuatan itu keluar begitu saja, tanpa ia kendalikan sepenuhnya. Harimau itu mendekat, melindunginya. "Kau telah melangkah terlalu jauh untuk kembali," katanya pelan. "Sekarang, mereka akan mengingatmu." Di desa, kabar itu menyebar dengan cepat. Erna bisa mengendalikan hutan. Dia berbahaya. Ketika Erna pulang, beberapa warga menutup pintu rumah mereka. Tatapan yang dulu penuh harap kini berubah curiga. Ibunya memeluknya erat. "Apapun yang terjadi," bisiknya, "kau anakku." Namun Erna tahu, perlindungan ibunya tidak akan cukup lama. Di hutan, harimau menatap langit yang gelap. "Manusia akan datang lagi," katanya. Dan saat itu, mereka tidak hanya mengincar aku. Erna menelan ludah. "Mereka akan mengincar aku. Kau telah menjadi simbol." Dan simbol selalu mengundang kehancuran sebelum perubahan. Erna memandang tangannya sendiri, tangan yang bisa menyembuhkan, tapi juga bisa melukai bila ia tak hati-hati. Untuk pertama kalinya sejak perjanjian itu dibuat, Erna bertanya dalam hati, apakah kebaikan benar-benar cukup untuk menghadapi dunia yang dipenuhi ketamakan? Dan di balik kegelapan hutan, bahaya yang lebih besar mulai bergerak. Bukan sebagai bayangan, melainkan sebagai keputusan manusia yang tak bisa ditarik kembali. Pagi itu, desa Sumberwuning tidak lagi terasa seperti rumah. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, menyelimuti jalan tanah dan rumah-rumah bambu dalam keheningan yang mencekam. Tidak ada suara tawa anak-anak. Tidak ada sapaan ramah antar tetangga. Hanya bisik-bisik pelan yang terdengar di balik pintu tertutup. Erna merasakannya sejak ia melangkah keluar rumah. Tatapan, kecurigaan, ketakutan. Ia berjalan menuju balai desa dengan langkah berat. Mbah Sastro telah memanggil seluruh warga untuk berkumpul. Isu tentang pemburu, api di hutan, dan kekuatan Erna telah menyebar seperti racun. Di balai desa, orang-orang duduk berkelompok. Tak satu pun mempersilakan Erna duduk. Ibunya berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Saudara-saudara," suara Mbah Sastro bergetar, "kita harus bicara jujur." Seorang lelaki berdiri, wajahnya keras. Sejak gadis itu dekat dengan hutan, bencana datang. Pemburu, api, kegilaan. Erna membuka mulut, tapi kata-kata tercekat. "Aku tidak berniat." "Diam," teriak yang lain. "Kau membawa kutukan." Ibunya melangkah maju. "Anakku hanya menolong. Kalian sendiri yang datang meminta." Keributan pecah. Di tengah kekacauan itu, Erna merasakan sesuatu yang menusuk dadanya, bukan rasa sakit fisik, melainkan patah. Semua kebaikan yang ia berikan kini berubah menjadi alasan untuk mengusirnya. Mbah Sastro mengangkat tangannya, meminta keheningan. "Kita tidak tahu asal kekuatan ini," katanya berat. Dan ketidaktahuan melahirkan ketakutan. Demi keselamatan desa, ia terdiam lama. Erna harus pergi. Kata-kata itu jatuh seperti palu. Ibunya tersentak. Tidak, dia anak desa ini. Namun keputusan telah dibuat. Warga berdiri menjauh dari Erna, membentuk jarak yang jelas, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan penolakan yang lebih menyakitkan.
Erna memejamkan mata. Air matanya jatuh. "Aku akan pergi," katanya pelan. "Tapi ingat satu hal, aku selalu mencintai desa ini." Tak ada jawaban. Sore itu, Erna berjalan menuju hutan dengan membawa kain, sedikit makanan, dan air mata yang tak lagi bisa ia bendung. Ibunya memeluknya lama sebelum melepaskannya. "Maafkan ibu," bisiknya. "Ibu tak bisa melawan mereka semua." Erna menggeleng. Ibu tidak salah. Langkah Erna memasuki hutan terasa berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi sebagai pengunjung, melainkan sebagai orang buangan. Harimau itu muncul dari balik pepohonan, matanya redup oleh kesedihan yang sama. "Mereka telah memilih," katanya lirih. "Aku diusir." Suara Erna nyaris tak terdengar. "Aku kehilangan rumah." Harimau itu mendekat, berdiri di sampingnya. Untuk pertama kalinya, Erna tidak merasa takut. Kehangatan makhluk itu menjadi satu-satunya penyangga hatinya yang runtuh. "Kau belum kehilangan segalanya," ujarnya. "Kau masih memiliki pilihan." Harimau itu membawa Erna lebih dalam ke hutan, melewati batas yang tak pernah disentuh manusia desa. Pohon-pohon menjulang lebih tinggi, cahaya matahari semakin redup. Udara terasa tua, syarat dengan keheningan yang berat. Mereka tiba di sebuah tempat lingkaran batu, tertutup lumut dan akar tua. "Disinilah para penjaga dulu bersumpah," kata harimau itu. Saat Erna melangkah masuk, tanah bergetar pelan. Bayangan-bayangan muncul, bukan menakutkan, melainkan penuh wibawa. Roh-roh penjaga alam mengamati Erna dengan diam. Erna berlutut, tubuhnya gemetar. "Aku tidak tahu apakah aku layak," bisiknya. "Kelayakan lahir dari pengorbanan," jawab suara-suara itu serempak. Cahaya lembut menyelimuti Erna. Ia melihat kilasan masa lalu, dirinya kecil, selalu menolong tanpa pamrih. Air matanya jatuh membasahi tanah suci itu. Harimau menatapnya dengan mata penuh makna. "Pengusiran ini bukan akhir," katanya. "Ini adalah awal." Namun di balik kata-kata itu, Erna merasakan firasat buruk bahwa jalan ke depan akan menuntut kehilangan yang lebih besar. Di kejauhan, suara gergaji dan langkah manusia kembali terdengar. Hutan belum aman. Desa belum damai. Dan Erna, yang kini berdiri di antara dua dunia, harus bersiap menghadapi takdir yang tak lagi bisa ia hindari. Hutan terdalam menyimpan sunyi yang berbeda. Bukan sunyi kosong, melainkan sunyi yang hidup, seperti ribuan pasang mata yang mengamati tanpa menghakimi. Erna duduk bersila di tengah lingkaran batu tua, tubuhnya diselimuti cahaya redup kehijauan yang memantul dari lumut dan dedaunan. Napasnya berat, pikirannya kacau oleh kehilangan rumah, ibu, dan kehidupan yang ia kenal. Harimau penjaga berdiri tak jauh darinya, tegak dan tenang, seolah menjadi pelindung sekaligus saksi. "Dengarkanlah, Erna," katanya dalam batin. "Apa yang akan kau ketahui malam ini mungkin menyakitkan, namun kebenaran selalu lebih baik daripada kebohongan yang menenangkan." Erna mengangguk perlahan. "Aku siap," katanya lirih, meski hatinya gemetar. Angin berputar pelan. Cahaya bulan menembus celah kanopi hutan, jatuh tepat di tengah lingkaran batu. Tanah berdenyut halus, lalu bayangan-bayangan mulai terbentuk, wajah-wajah tua, tubuh-tubuh cahaya, roh penjaga alam yang telah lama tertidur. Salah satu bayangan melangkah maju. Sosoknya menyerupai perempuan tua dengan mata teduh. "Darahmu bukan darah biasa," suara itu bergema lembut. "Kau adalah keturunan penjaga perjanjian lama." Erna tersentak.
penjaga, perjanjian. Bayangan itu mengangkat tangannya. Seketika, ingatan Erna terseret ke masa lalu yang bukan miliknya. Ia melihat seorang perempuan muda, wajahnya mirip ibunya, berdiri di tengah hutan, menggendong bayi. Di hadapannya, seekor harimau putih bersinar, dikelilingi cahaya bulan. "Itu siapa?" tanya Erna dengan suara bergetar. "Itu ibumu," jawab roh itu. "Dan bayi itu dirimu." Erna menutup mulutnya. Air mata mengalir deras. Bayangan itu melanjutkan. "Ibumu pernah dipilih, namun ia menolak takdir demi melindungimu dari beban yang terlalu berat. Ia menyerahkan perjanjian itu pada waktu, berharap dunia akan berubah." Harimau penjaga menundukkan kepala. "Aku mengenalnya," katanya. "Ia manusia yang berhati murni. Namun takdir selalu menemukan jalannya sendiri." Erna terisak. "Jadi, semua ini bukan kebetulan?" "Tidak," jawab suara-suara itu serempak. "Kau dipanggil karena darahmu mengingat." Cahaya di dada Erna menguat. Ia merasakan denyut yang sama seperti saat pertama kali menyentuh harimau itu. Denyut yang kini terasa akrab, seolah bagian dari dirinya sejak lahir. "Tapi kenapa sekarang?" tanya Erna. "Kenapa harus aku? Dan kenapa harus saat desa membenciku?" "Karena keseimbangan berada di ambang kehancuran," jawab roh penjaga. "Dan hanya mereka yang pernah kehilangan rumah yang mampu melindungi rumah bagi semua." Kata-kata itu menancap dalam. Harimau itu mendekat. "Takdirmu bukan menjadi dewi, Erna. Kau tetap manusia. Kau akan merasa lelah, sakit, dan rindu. Namun justru karena itulah kau dipilih." Erna menunduk lama. Ia teringat ibunya, wajahnya yang penuh kasih, pelukan terakhir sebelum berpisah. "Aku tidak ingin menjadi sesuatu yang membuat ibu kehilangan aku," katanya pelan. Harimau itu menghela napas panjang. Setiap penjaga harus memilih apa yang rela ia korbankan. Tiba-tiba, tanah di bawah Erna terbuka sedikit, memancarkan cahaya keemasan. Dari dalamnya muncul sebuah ikat kain tua, kain sederhana, namun terasa hangat saat disentuh. "Ini peninggalan penjaga sebelum dirimu," kata roh perempuan itu. "Ia tidak memberimu kekuatan mutlak. Ia hanya akan mengingatkanmu pada satu hal." Erna menggenggam kain itu. Dadanya bergetar. Bahwa kekuatan tanpa kasih akan menghancurkan segalanya. Air mata Erna jatuh ke kain itu. Cahaya menyatu dengan tubuhnya, lalu meredup perlahan. Bayangan-bayangan mulai menghilang satu persatu. Sebelum benar-benar lenyap, roh perempuan itu berkata pelan, "Ujian terbesarmu belum datang, Erna. Dan saat ia datang, kau akan dihadapkan pada pilihan yang tidak adil." Cahaya padam. Hutan kembali sunyi. Erna terduduk lemas, tubuhnya gemetar. Ia bukan lagi hanya gadis yang diusir dari desa. Ia adalah pewaris janji lama, janji yang tidak ia minta, namun kini harus ia jaga. Harimau penjaga menatapnya dengan mata penuh kesedihan dan kebanggaan. "Kau telah mengetahui kebenaran," katanya. "Dan kebenaran selalu membawa beban." Erna mengusap air matanya, lalu berdiri perlahan. Wajahnya masih basah, namun matanya berubah, lebih tenang, lebih tegas. "Aku tidak tahu bagaimana akhir dari semua ini," katanya pelan. "Tapi aku tidak akan lari lagi." Angin berdesir, seolah hutan menghela napas lega. Di kejauhan, langit menyala merah samar, tanda api unggun pemburu kembali dinyalakan. Harimau menggeram pelan.
Waktumu hampir tiba, Erna. Dan di dalam hatinya, Erna tahu. Rahasia yang baru ia ketahui ini bukanlah penenang, melainkan awal dari pengorbanan terbesar yang akan segera menuntutnya. Malam itu, hutan tidak tidur. Angin berembus membawa aroma asap dan besi panas. Dari kejauhan, langit memerah, bukan oleh matahari terbenam, melainkan oleh api unggun manusia yang semakin mendekat. Setiap nyala api terasa seperti luka baru bagi hutan, dan setiap luka itu berdenyut di dada Erna. Ia berdiri di tepi lingkaran batu, menggenggam kain peninggalan penjaga lama. Tangannya dingin, namun kain itu hangat, seolah menyimpan denyut hidupnya sendiri. Apa yang akan mereka lakukan? Tanya Erna dengan suara lirih. Harimau penjaga berdiri di sampingnya, tubuhnya tampak lebih pucat dari biasanya, cahaya keemasannya meredup. Mereka akan memaksa hutan menyerah, jawabnya. Dan untuk itu, mereka harus mematahkan penjaganya. Erna menoleh tajam. Mereka ingin membunuhmu. Harimau itu tidak menyangkal. Atau lebih buruk, menangkapku hidup-hidup. Kata-kata itu membuat dada Erna sesak. Ia teringat wajah-wajah para pemburu, mata mereka yang penuh hitungan, bukan rasa hormat. Ia menggenggam kain itu lebih erat. Apa yang bisa kulakukan? Tanyanya putus asa. Aku sudah kehilangan rumah. Aku tak ingin kehilanganmu juga. Harimau itu menatap Erna lama. Sangat lama. Ada satu cara, katanya akhirnya. Namun inilah pengorbanan yang bahkan para penjaga lama enggan memilih. Erna menelan ludah. Katakan. Hutan mendadak sunyi. Bahkan serangga pun berhenti bersuara. Jika ikatan penjaga dipindahkan sepenuhnya kepadamu, ujar harimau itu perlahan, maka keberadaanku sebagai penjaga akan berakhir. Erna tersentak. Berakhir, maksudmu? Harimau itu menghela napas panjang. Aku akan kehilangan wujud ini. Aku akan kembali menjadi roh penjaga yang terikat pada tanah, tak lagi bisa berjalan di dunia manusia. Air mata Erna mengalir tanpa bisa dicegah. Tidak, katanya gemetar. Pasti ada cara lain. Keseimbangan selalu meminta harga, jawab harimau itu lembut. Dan harga itu jarang adil. Bayangan masa depan muncul di benak Erna, hutan yang selamat, desa yang kembali subur, namun tanpa harimau yang selama ini menjadi satu-satunya teman dan penopangnya. Aku tidak siap, bisiknya. Tak seorang pun pernah siap, kata harimau itu. Namun penjaga sejati tetap melangkah. Suara teriakan manusia terdengar makin dekat. Cahaya obor menari di balik pepohonan. Waktu hampir habis. Erna jatuh berlutut. Tubuhnya gemetar hebat. Dalam benaknya, wajah ibunya muncul. Senyumnya, pelukannya, suara lembutnya saat memanggil nama Erna. Kalau aku menerima ini, tanya Erna sambil terisak, apa yang akan terjadi padaku? Kau akan hidup, jawab harimau itu jujur. Namun hidupmu tidak akan pernah sama. Kau akan merasakan kesepian yang dalam, dan tanggung jawab yang panjang. Erna terdiam. Ia menyadari satu hal pahit, sejak ia diusir dari desa, hidup lamanya sudah berakhir. Ia hanya belum mau mengakuinya. Perlahan, Erna berdiri. Matanya masih basah, tapi tekad mulai mengeras. Aku akan melakukannya, katanya pelan namun tegas. Jika ini menyelamatkan hutan dan menghentikan mereka. Harimau itu menutup matanya sejenak. Untuk pertama kalinya, Erna merasakan kesedihan yang begitu dalam dari makhluk itu. Bukan ketakutan akan hilang,
melainkan keikhlasan yang menyakitkan. "Terima kasih," bisiknya. Lingkaran batu mulai bersinar. Angin berputar cepat. Cahaya keemasan keluar dari tubuh harimau, mengalir seperti sungai cahaya menuju dada Erna. Panas, terang, menyakitkan. Erna berteriak, namun ia tidak mundur. Kain peninggalan penjaga lama melayang, membungkus tangan Erna. Cahaya menyatu dengan darahnya. Ia merasakan seluruh hutan, akar, tanah, sungai, burung, masuk ke dalam dirinya sekaligus. Harimau itu mengaum pelan. Tubuhnya perlahan memudar, berubah menjadi partikel cahaya yang menyebar ke tanah, pepohonan, dan udara. "Jangan pergi," isak Erna. "Aku tidak pergi," suara itu terdengar samar. "Aku hanya kembali." Cahaya meredup. Lingkaran batu retak halus, lalu diam. Erna terjatuh ke tanah, napasnya tersengal. Saat ia bangkit perlahan, hutan terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih berat, namun juga menyatu dengannya. Dari kejauhan, para pemburu menjerit panik. Angin kencang tiba-tiba menerpa, memadamkan obor-obor mereka. Tanah berguncang, cukup untuk membuat mereka jatuh dan lari terbirit-birit. Erna berdiri sendirian di tengah hutan. Air matanya jatuh, namun wajahnya tenang. Ia telah membuat pilihan. Dan harga dari pilihan itu kini menjadi bagian dari hidupnya. Sebuah pengorbanan yang tak pernah adil, namun tak bisa ditarik kembali. Di dalam dadanya, suara harimau itu terdengar terakhir kali, sangat lembut. "Jaga mereka, seperti kau menjagaku." Langit pecah sebelum fajar. Awan hitam bergulung rendah di atas hutan, berputar seperti pusaran raksasa. Angin meraung, menumbangkan ranting dan menggoyangkan pohon-pohon tua yang telah berdiri selama ratusan tahun. Hutan berteriak, bukan dengan suara, melainkan dengan getaran yang kini sepenuhnya mengalir di dalam tubuh Erna. Ia berdiri di tengah tanah lapang bekas lingkaran batu yang telah retak. Rambutnya terurai, pakaiannya basah oleh embun dan keringat. Nafasnya teratur, namun dadanya terasa berat oleh kehadiran ribuan nyawa, akar, daun, tanah, air, yang kini terikat pada dirinya. Inikah rasanya menjadi penjaga sepenuhnya, pikir Erna. Di kejauhan, suara manusia terdengar semakin dekat. Langkah kaki, bentakan, logam beradu. Para pemburu datang bukan lagi sebagai kelompok kecil. Mereka berjumlah belasan, membawa senjata api, parang, dan jaring besi. Di wajah mereka, tak ada lagi ketakutan, yang ada hanyalah tekad untuk menaklukkan. "Itu dia," teriak salah satu dari mereka saat melihat Erna berdiri sendirian. "Harimaunya kemana? Perempuan ini sumber semuanya." Erna menelan ludah. Tidak ada lagi harimau besar yang berdiri melindunginya. Tidak ada lagi bayangan kekuatan di sampingnya. Yang ada hanya dirinya, dan hutan yang kini bernaung di dalam tubuhnya. "Aku tidak akan membiarkan kalian melangkah lebih jauh," kata Erna lantang. Suaranya menggema aneh, seolah disuarakan oleh banyak mulut sekaligus. Para pemburu tertawa sinis. "Lihat saja, dia cuma gadis kurus. Singkir, atau kami paksa." Salah satu dari mereka mengangkat senapan. Detik itu, Erna merasakan ketakutan murni, takut mati, takut gagal, takut bahwa pengorbanan harimau penjaga akan sia-sia. Tangannya gemetar. Namun di balik ketakutan itu, muncul sesuatu yang lebih kuat, ingatan. Wajah ibunya.
wajah anak-anak desa yang pernah ia sembuhkan. Tatapan harimau itu saat berkata, "Jaga mereka." Erna menutup mata. Ketika ia membukanya kembali, tanah di bawah kaki para pemburu retak. Bukan retakan besar, namun cukup untuk membuat mereka kehilangan keseimbangan. Akar-akar pohon muncul dari dalam tanah, melilit kaki dan tangan, menjatuhkan senjata mereka satu persatu. "Apa ini?" teriak seseorang panik. "Lepaskan aku!" Erna melangkah maju perlahan. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar ringan. Ia tidak marah, dan justru itu yang membuat kekuatannya stabil. "Pergilah," katanya tegas. "Hutan ini bukan milik kalian." Beberapa pemburu berhasil melepaskan diri. Salah satu yang paling keras kepala mengangkat parang dan berlari ke arahnya. "Perempuan gila!" Erna terkejut. Naluri manusianya hampir membuatnya mundur. Namun sebelum parang itu menyentuhnya, angin kencang menghantam tubuh pria itu, melemparkannya ke tanah tanpa melukainya. Erna terengah. Ia sadar kekuatan ini tidak membunuh. Ia melindungi. Namun manusia tidak menyerah semudah itu. Dari arah lain, suara tembakan meletus. Satu peluru melesat cepat. Erna tidak sempat menghindar. Peluru itu berhenti di udara, hanya sejengkal dari dadanya, tertahan oleh pusaran angin dan cahaya samar. Erna menatapnya dengan mata membelalak. Peluru itu jatuh ke tanah. Keheningan menyelimuti semua orang. Ini mustahil," bisik salah satu pemburu dengan wajah pucat. Erna gemetar. Bukan karena kuat, melainkan karena menyadari betapa dekatnya kehancuran yang barusan ia hadapi. "Hentikan," katanya lagi. Kali ini suaranya bergetar oleh emosi. "Jika kalian terus memaksa, hutan akan membalas dengan cara yang tak bisa aku kendalikan." Langit bergemuruh. Petir menyambar pohon jauh di belakang mereka, membuat para pemburu tersentak ketakutan. Sebagian mulai mundur. Namun satu orang, pemimpin mereka, melangkah maju. "Kau pikir kami takut?" katanya dingin. "Kami akan kembali dengan lebih banyak orang." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari senjata apapun. Erna tahu, ini tidak akan berakhir dengan satu pertemuan. Ia menutup mata, lalu membuka tangannya lebar-lebar. "Aku tidak ingin menghancurkan kalian," katanya lirih namun jelas. "Tapi jika kalian kembali dengan niat merusak, hutan tidak akan memaafkan." Angin berputar kencang. Awan hitam bergerak cepat. Suara auman samar, bukan suara harimau, melainkan gema kekuatan alam, menggetarkan jiwa siapapun yang mendengarnya. Para pemburu akhirnya mundur. Mereka lari, terjatuh, saling bertabrakan, meninggalkan senjata dan keserakahan mereka. Keheningan kembali turun. Erna jatuh berlutut. Tubuhnya gemetar hebat. Kekuatan itu menguras hampir seluruh tenaganya. Tangannya menekan tanah, napasnya tersengal. "Aku hampir gagal," bisiknya. Dalam keheningan itu, ia merasakan kehadiran yang familiar, bukan wujud, melainkan kenangan hangat. "Kau tidak gagal," suara harimau itu bergema lembut di dalam hatinya. "Kau memilih melindungi, bukan membalas." Air mata Erna jatuh membasahi tanah. "Aku rindu padamu," bisiknya. Angin berdesir lembut, seperti belayan. Hutan tenang kembali, namun Erna tahu, kedamaian ini rapuh. Manusia telah melihat kekuatan. Dan apa yang dilihat manusia, seringkali ingin mereka kuasai. Erna berdiri perlahan, memandang ke arah desa yang samar terlihat di kejauhan.
Pertarungan terakhir belum benar-benar usai. Ia baru saja memenangkan yang pertama. Dan untuk pertama kalinya, Erna menyadari bahwa menjadi penjaga bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang bertahan dengan hati yang tetap manusia. Pagi datang tanpa suara. Kabut tipis menyelimuti hutan seperti kain putih yang menenangkan luka lama. Setelah badai dan kekacauan malam sebelumnya, alam seakan menarik napas panjang. Burung-burung kembali bernyanyi, sungai mengalir dengan tenang, dan dedaunan berkilau oleh cahaya matahari pertama. Erna berdiri di tepi hutan, memandangi desa kecil yang telah menjadi rumahnya sejak lahir. Untuk pertama kalinya sejak menerima amanah sebagai penjaga, ia merasa lelah sepenuhnya. Tubuhnya masih berdiri, namun jiwanya seperti baru saja melewati ratusan tahun. Setiap langkah terasa berat, bukan karena luka, melainkan karena kesadaran, hidupnya takkan pernah sama lagi. Ia berjalan pulang ke desa. Penduduk mulai keluar dari rumah. Wajah-wajah yang dulu penuh curiga kini memandang Erna dengan campuran takut, kagum, dan hormat. Mereka telah melihat tanda-tanda keajaiban, tanaman yang tumbuh subur dalam semalam, sumur yang kembali penuh, penyakit yang lenyap tanpa obat. Seorang anak kecil berlari mendekatinya. "Kak Erna," panggilnya ceria. Erna tersenyum, menunduk, dan mengelus kepala anak itu. Sentuhan sederhana itu membuat dadanya menghangat, mengingatkannya bahwa di balik kekuatan besar, ia tetap manusia. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Seorang tetua desa mendekat, wajahnya muram. "Erna," katanya pelan, "orang-orang dari luar, mereka tidak berhenti. Kami mendengar kabar. Mereka akan datang lagi. Lebih banyak." Erna mengangguk perlahan. Ia sudah tahu. Ancaman itu kini terlalu besar untuk ditangani dengan kekuatan semata. Hutan bisa melawan, tapi jika manusia terus datang, kehancuran tak terelakkan, baik bagi alam maupun manusia itu sendiri. Malam itu, Erna kembali ke jantung hutan. Ia berdiri di hadapan pohon tua tempat semuanya bermula. Akar-akar besar menjulur seperti urat nadi bumi. Cahaya lembut berpendar di sekitarnya, menandakan tempat suci para penjaga. "Jika ini adalah akhir jalanku," bisik Erna, "tunjukkan padaku." Hutan menjawab. Tanah bergetar pelan. Angin berputar lembut. Dan dari cahaya yang berkumpul di hadapannya, muncul wujud harimau penjaga, bukan dalam bentuk fisik, melainkan bayangan cahaya keemasan. Tatapan mata itu sama seperti terakhir kali, dalam, tenang, penuh kebijaksanaan. "Waktumu sebagai penjaga manusia telah sampai pada pilihan terakhir," suara itu bergema. "Ada satu keajaiban terbesar yang belum kau lakukan." Erna menahan napas. "Apa itu?" "Ciptakan perbatasan yang tidak bisa ditembus oleh keserakahan. Bukan tembok, bukan kutukan, melainkan janji." Ia mengerti. Keajaiban terbesar bukanlah kekuatan menghancurkan, melainkan mengubah arah takdir. Erna duduk bersila di hadapan pohon tua. Ia menutup mata, membuka seluruh hatinya, mengenang setiap tawa, setiap tangis, setiap luka yang pernah ia rasakan sebagai manusia. Ia menyerahkan semuanya. Cahaya dari tubuhnya mengalir ke tanah, menyatu dengan akar, menyebar ke seluruh hutan. Bukan ledakan, melainkan transformasi. Di saat yang sama, sesuatu berubah di dalam diri Erna. Kekuatan yang selama ini mengalir deras mulai meninggalkannya. Air mata jatuh dari matanya. "Aku siap," bisiknya. Ketika fajar menyingsing, para pemburu kembali. Namun langkah mereka terhenti di batas hutan. Bukan karena tembok,
Bukan karena kabut, melainkan karena perasaan yang tak bisa mereka jelaskan. Ketakutan tanpa wujud. Kesedihan yang tiba-tiba. Ingatan tentang rumah, tentang ibu, tentang hal-hal yang lebih berharga dari uang. Tak satu pun dari mereka bisa melangkah lebih jauh. Hutan kini dilindungi oleh kesadaran, bukan kekerasan. Di desa, Erna tidak pernah kembali. Penduduk mencarinya berhari-hari. Mereka hanya menemukan sebuah tempat di tepi hutan, rumput hijau yang tumbuh paling subur, dan sebuah batu dengan ukiran alami menyerupai jejak harimau dan telapak tangan manusia yang saling berdampingan. Sejak hari itu, desa berubah. Mereka tidak lagi menebang sembarangan. Mereka menjaga sungai. Mereka mengajarkan anak-anak tentang keseimbangan, bukan penaklukan. Dan di hutan, orang-orang sering melihat bayangan seorang gadis berjalan di antara pepohonan, tersenyum, menenangkan, mengawasi. Bukan sebagai dewi, bukan sebagai makhluk gaib, melainkan sebagai jiwa penjaga. Legenda tentang Erna hidup dari mulut ke mulut. Tentang gadis kampung yang menjawab permintaan tolong seekor harimau. Tentang keajaiban besar yang lahir dari keberanian dan ketulusan. Tentang pengorbanan yang tak pernah meminta dikenang. Dan di suatu senja, ketika angin berdesir lembut dan dedaunan bergoyang pelan, suara auman jauh terdengar, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai janji. Selama manusia mau menjaga, alam akan melindungi.